Kita lanjut bahas PTTA Dunia Para Dewa episode 270. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di depan aula utama Balai Pil telah berubah menjadi semakin tegang setelah Soyen secara terbuka menuduh Danyan menculik Sun-er. Seluruh orang-orang hanya bisa menahan napas menunggu jawaban dari sang putra mahkota Balai Pil itu. Danyan berdiri membeku. Wajahnya yang semula angkuh perlahan memerah, lalu berubah menjadi pucat dan merah kembali. Untuk pertama kalinya pewaris dari Balai Pil itu kehilangan ketenangannya, karena dia tahu satu jawaban yang salah bisa menghancurkan reputasinya, dan bukan hanya dirinya, tapi juga seluruh kehormatan dari Balai Pil. Di bawah tatapan mata ribuan orang, pikirannya berputar cepat mencari sebuah solusi. Sementara itu pemimpin Balai Pil yang berdiri di sampingnya sudah memahami tentang segalanya, dan sebagai seorang ayah tidak ada yang lebih mengenal putranya selain pemimpin Balai Pil ini. Dari keraguan yang muncul dalam tatapan mata Danyan, dia langsung menyadari satu hal, apa yang dikatakan Soyen memanglah benar. Sun-er memang berada di tangan mereka. Namun bagi pemimpin Balai Pil, kebenaran tidaklah penting, yang penting adalah reputasi. Martabat Balai Pil tidak boleh jatuh, nama dari Danyan tidak boleh tercoreng. Dan jika memungkinkan, hari ini juga harus menjadi hari kematian dari Soyen. Melalui transmisi suara rahasia, sang ayah segera memberikan petunjuk pada putranya, yang sesaat kemudian ekspresi Danyan berubah. Dia tersenyum lalu tertawa. Tawa yang terdengar tenang, namun membuat banyak orang mengernyitkan dahinya. Danyan menatap Soyen dengan santai, yang kemudian dia mengatakan, "Apakah Sun-er yang kau maksud adalah wanita dari klanku itu?" Soyen menjawab, "Iya." Danyan menganggukkan kepalanya pelan lalu berkata, "Kalau begitu kau salah besar. Sun-er memang bersama dengan diriku, tetapi dia tidak pernah diculik. Dia sangat mencintaiku." Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar langit. Mata Soyen langsung membelalak. Namun Danyan terus berbicara. Dia mulai merangkai sebuah kebohongan demi kebohongan. Katanya dia bertemu dengan Sun-er saat perjalanan menuju klanku. Katanya dia melindungi Sun-er sepanjang perjalanan itu. Katanya mereka saling mengenal, saling memahami, dan akhirnya saling jatuh cinta. Bahkan dengan wajah tanpa malu, Danyan pun berkata, "Selama 1000 tahun bersama, dia tidak pernah memberitahuku bahwa dia memiliki seorang suami. Jadi bagaimana mungkin aku bisa dikatakan merebut istrimu? Kenyataannya, wanita itulah yang telah meninggalkan dirimu." Setelah itu Danyan menatap Soyen dan pura-pura iba. "Kasihan sekali kau Soyen, istrimu sebenarnya memilih orang lain." Dan pung! Amarah Soyen pun langsung meledak. Aura yang sangat mengerikan menyelimuti seluruh area ini. Tangannya bergetar, nafasnya memburu. Dia sangat mengenal Sun-er dengan sangat baik, lebih baik daripada siapapun. Wanita itu rela mengorbankan segalanya demi dirinya. Mustahil seorang Sun-er akan berkhianat pada Soyen. Jelas ini semua adalah sebuah fitnah. Namun tepat ketika kemarahannya hampir membuat seorang Soyen menyerang, suara Nan Erming kemudian berkata, "Tuan muda Soyen, jangan terpancing." Kalimat itu bagaikan air dingin yang menyiram api amarah dari seorang Soyen. Soyen pun langsung tersadar, ini adalah tujuan dari Balai Pil. Mereka ingin memancing Soyen menyerang terlebih dahulu. Begitu Soyen bergerak, maka mereka memiliki sebuah alasan yang sempurna untuk bisa melenyapkan Soyen. Hal seperti ini membuat Soyen pun menarik nafas yang panjang, menekan amarah yang telah membakar dadanya. Kemudian dia menatap Danyan dengan tatapan mata yang dingin. "Kalau memang seperti apa yang kau katakan, biarkan Sun-er keluar. Biarkan dia sendiri yang berbicara denganku, dan biarkan dia mengatakan semuanya di depan banyak orang." Seluruh orang yang berada di dalam tempat ini pun bersorak setuju. "Benar, biarkan wanita itu keluar. Kalau memang tidak bersalah, kenapa harus takut?" Namun ekspresi dari Danyan langsung berubah muram, karena dia tahu jika Sun-er muncul, maka seluruh kebohongannya akan runtuh dalam sekejap. Danyan kemudian tertawa, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Kenapa aku harus membawanya keluar? Jika dia masih mencintaimu, tentu dia akan menyebut namamu sejak lama, tapi dia tak pernah melakukannya. Itu berarti dia tak lagi menginginkan dirimu. Dan sebagai pria yang dicintainya sekarang, aku tidak akan memaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan
oleh Sun Er. Kalimat itu telah membuat banyak kerumunan mulai gaduh. Sebagian orang mulai percaya dengan Dan Yan, sebagian lagi merasa ada yang tidak beres. Perdebatan pun muncul di mana-mana. Ada yang menyebut Zhou Yan sebagai suami malang yang telah ditinggalkan istrinya. Ada yang mencurigai Dan Yan sedang berbohong. Ada pula yang mulai meragukan kesetiaan dari seorang Sun Er. Setiap kata yang menghina Sun Er terdengar seperti pisau yang telah menusuk hati dari Zhou Yan. Wajahnya pucat, matanya merah penuh amarah. Dan Yan yang melihat itu diam-diam merasa senang. Dia menunggu Zhou Yan kehilangan kendali, yang kemudian menunggu pria itu melakukan penyerangan. Karena pada saat itu benar-benar terjadi. Balai Pil akan memiliki sebuah alasan untuk menyingkirkan Zhou Yan di depan banyak orang. Namun tepat ketika suasana berada di ambang dari ledakan, Nan Erming kembali melangkah maju, berdiri di depan Zhou Yan menjadi tembok yang menahan kemarahan Zhou Yan. Kemudian dia menatap Dan Yan dengan pandangan mata yang tajam lalu berkata, "Kau itu cuma banyak bicara, tapi sebenarnya kau hanya tidak berani menghadirkan Sun Er di dalam tempat ini." Kalimat seperti itu membuat wajah Dan Yan membeku, karena jauh di dalam lubuk hatinya dia tahu semua kebohongan yang dibangun akan runtuh jika sampai Sun Er benar-benar muncul. Suasana di depan dari Balai Pil ini menjadi semakin mencekam. Setelah berbagai tuduhan dan juga bantahan saling dilontarkan, pemimpin Balai Pil pada akhirnya melangkah maju dengan ekspresi wajah dingin. Tatapan matanya menyapu kerumunan sebelum berhenti pada sosok Zhou Yan. Dengan suara penuh wibawa, dia mengatakan, "Sekarang semuanya sudah jelas. Masalah ini bermula karena istrimu meninggalkan dirimu. Namun kau justru membawa orang-orangmu ke dalam Balai Pil, membuat keributan, merusak nama baik dari putraku serta kehormatan dari Balai Pil. Namun Balai Pil selalu bermurah hati. Karena kau hanya korban pengkhianatan, aku tidak akan mempermasalahkan tindakanmu hari ini. Zhou Yan, bawalah orang-orangmu dan pergilah dari tempat ini. Dan ingat, awasi baik-baik istri yang sekarang. Jangan sampai dia juga meninggalkan dirimu demi pria lain." Kalimat terakhir itu bagaikan pisau yang sengaja diputar di luka yang telah terbuka. Wajah Zhou Yan langsung mengeras. Urat-urat di dahinya menonjol. Api kemarahan membakar matanya, dan jauh di dalam hati dari pemimpin Balai Pil, sebuah senyuman licik perlahan muncul. Karena inilah yang ia inginkan. Dia tahu jika Zhou Yan benar-benar kehilangan kendali, maka Balai Pil juga akan langsung bergerak tanpa ragu-ragu. Dan laki-laki Nan Erming dengan suara tegas dia mengatakan, "Kalau semua yang kalian katakan itu adalah sebuah kebenaran, kalau Nyonya Sun Er memang mencintai Dan Yan, maka beranikah kalian bersumpah atas nama Balai Pil, bersumpah bahwa semua yang kalian katakan adalah sebuah kebenaran?" Pung! Kalimat itu pun langsung menghantam titik paling sensitif. Wajah para petinggi dan juga para tetua Balai Pil langsung berubah. Mereka saling berpandangan karena di dalam benua Dodi, sumpah bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan secara sembarangan. Sekali diucapkan, itu akan dianggap mengikat dengan hukum langit dan bumi. Dan mereka tahu persis apa yang mereka katakan adalah sebuah kebohongan. Jika sampai bersumpah, maka mereka pasti akan terkena hukum langit dan bumi itu. Maka dari itu orang-orang dari Balai Pil ini sudah pasti tidak berani. Untuk pertama kalinya sejak perdebatan dimulai, para petinggi Balai Pil tanpa kehilangan kata-kata. Dan Yan sendiri bahkan tidak berani menatap lurus pada semua orang. Namun pemimpin Balai Pil tetaplah seorang pemimpin. Pengalamannya jauh melampaui semua orang di sana. Dengan dengusan dingin, dia pun berkata, "Keterlaluan. Hanya karena urusan cinta dan juga wanita saja kau ingin membuat Balai Pil mempertaruhkan reputasinya. Siapa kau sebenarnya?" Nada suaranya keras dan penuh tekanan. Namun semua orang bisa merasakan satu hal, dia tidak menjawab tantangan itu, dia menghindarinya. Dan justru itulah yang telah membuat keraguan mulai tumbuh di dalam hati para penonton. Zhou Yan mencibir, tatapan matanya penuh penghinaan. "Kenapa? Takut bersumpah ya? Kalau kalian tidak berbohong, apa yang harus ditakutkan? Hanya bersumpah saja, bukan?" Semua orang di dalam tempat ini pun kembali terdiam. Seluruh mata tertuju pada pemimpin Balai Pil. Untuk sesaat tidak ada yang berbicara. Pemimpin Balai Pil tiba-tiba tertawa dingin. Namun kali ini topeng kesabarannya mulai retak.
Aura mengerikan perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Tekanan yang luar biasa menyelimuti seluruh area ini. Soyen, aku sudah cukup sabar dengan dirimu. Kau datang ke sini dengan alasan mencari istri, tapi sebenarnya kau hanya ingin memprovokasi balai pilku. Dan sekarang kesabaranku benar-benar telah habis. Pung! Gelombang energi pertempuran meledak dari dalam tubuh pemimpin balai pil. Udara yang ada di tempat sekitar pun menjadi sangat berat. Banyak para penonton langsung mundur beberapa langkah. Namun Soyen tidak takut sama sekali. Meskipun menghadapi salah satu kekuatan terbesar di dalam benua Dodi, dia tidak pernah gentar. Dengan suara dingin namun penuh dengan tekad, Soyen mengatakan, "Aku tidak datang untuk memprovokasi siapapun. Aku hanya datang untuk mencari istriku. Kalau kalian benar, biarkan Sun Er keluar. Biarkan dia mengatakan semuanya di depan semua orang. Jika dia berkata bahwa hubungan kami sudah berakhir, aku akan pergi pada saat itu juga tanpa satu kata pun." Kata-kata Soyen membuat banyak orang hanya bisa terdiam karena mereka bisa merasakan sebuah ketulusan dalam suara Soyen. Dia tidak meminta perang. Dia tidak meminta balas dendam, hanya ingin bertemu dengan wanita yang dicintainya. Namun Balai Pil tetap menolaknya, dan penolakan itu membuat kecurigaan dari banyak orang terhadap Balai Pil semakin besar. Pemimpin Balai Pil menatap Soyen, niat amarah muncul dalam matanya. Dia tahu masalah ini tidak bisa terus berlarut-larut. Semakin lama berlangsung, maka semakin banyak orang yang meragukan Balai Pil. Maka dia mengambil sebuah keputusan. Hari ini Soyen harus mati. Namun Soyen juga telah mengambil sebuah keputusan. Jika Balai Pil tidak mau membebaskan Sun Er, maka hanya ada satu jalan yang tersisa, pertempuran. Meski lawan mereka adalah Balai Pil, meskipun peluang kemenangannya nyaris tak ada, Soyen tidak akan pernah mundur. Tatapan matanya menyapu seluruh orang dari Balai Pil dan kemudian dia mulai angkat suara. "Putra Balai Pil telah menculik istriku dan Balai Pil bukan hanya melindunginya, tapi juga malah memfitnahku. Kalau hari ini mereka tidak membebaskan istriku Sun Er, maka aku Soyen akan bertarung sampai titik darah penghabisan." Keheningan telah menyelimuti seluruh tempat ini. Tidak ada yang berani bersuara, tidak ada yang berani mengejek, karena semua orang tahu pria ini sadar bahwa dirinya sedang menantang salah satu kekuatan terbesar di dalam benua Dodi. Namun dia tetap melakukannya demi wanita yang dicintainya. Dan untuk pertama kalinya pada hari itu, bahkan mereka yang tidak mengenal Soyen langsung merasakan rasa hormat yang sangat mendalam. Sementara itu di atas tangga dari Balai Pil ini, pemimpin Balai Pil perlahan tersenyum dingin. Para tetua juga mulai mengedarkan dauki di dalam tubuh mereka, dan Yan melangkah maju dengan tatapan mata penuh kebencian. Perang tinggal satu langkah lagi. Sementara Soyen menggenggam erat pedang kuno api surgawi, dia diam-diam juga mengirimkan pesan pada Zeni dan bersiap menghadapi pertempuran yang mungkin akan mengguncang seluruh benua Dodi. Suasana di depan aula utama dari Balai Pil telah mencapai titik yang cukup menegangkan. Soyen dan juga rekan-rekannya sudah siap menghadapi pertempuran hidup dan mati. Sementara itu, para petinggi dari Balai Pil juga melangkah maju dengan aura mengintimidasi. Udara terasa berat setiap pasang mata tertuju pada kedua belah kubu yang siap melakukan bentrokan kapan saja. Namun tepat ketika perang tampak tak terhindarkan, sesosok wanita cantik melesat ke arah depan. Dia membawa cambuk yang panjang di tangannya dengan tatapan mata penuh keberanian. King Mu'er berdiri di barisan paling depan dari Soyen dan kemudian dia berkata dengan suara lantang, "Kalian orang-orang Balai Pil sialan, jangan lupa, ini adalah kota Juki dan beraninya kalian bertindak semena-mena di dalam tempat ini." Suara dari King Mu'er menggema di seluruh alun-alun. Banyak orang terkejut. Mereka mengenali King Mu'er adalah adik dari Kaisar Iblis King Hauran, sekaligus putri kebanggaan dari klan Iblis Darah. Pemimpin Balai Pil menyipitkan matanya. Dia tahu siapa King Mu'er, namun selama ini gadis itu dikenal keras kepala dan sulit ditebak. Karena itu, dia mengira bahwa tindakan King Mu'er hanyalah keputusan pribadi. Tapi sekarang King Mu'er berdiri terang-terangan membela seorang Soyen. Apakah ini berarti klan Iblis Darah juga ikut campur tangan? Atau bahkan jauh lebih buruk? Apakah ini sikap resmi dari Kaisar Iblis Hauran? Dengan suara dingin, pemimpin Balai Pil bertanya, apakah klan Iblis Darah juga berniat ikut campur di dalam urusan dari Balai Pil? King Mu'er hampir saja menjawab bahwa Soyen adalah suaminya.
namun dia segera menahan diri. Sambil mengangkat dagunya, dia pun berkata dengan tegas, Soyen adalah saudara dari klan Iblis Darah. Setelah mendengarkan omong kosong dari kalian semuanya, aku merasa penjelasan Balai Pil sama sekali tidak meyakinkan. Oleh karena itulah aku akan mencari keadilan untuk Soyen. Kerumunan ini pun langsung gempar. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa King Muer mampu berbicara setajam itu. Bahkan Soyen dan juga yang lainnya menatap gadis cantik ini dengan kagum. Selama ini banyak yang menganggap bahwa King Muer hanyalah gadis manja dan juga bertindak sesuka hati, melompat ke sana dan juga ke sini. Namun sekarang dia telah menunjukkan sebuah kecerdasan serta keberanian yang luar biasa. Pemimpin Balai Pil hanya mendengus dingin. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Hari ini aku akan menghukum orang yang berani memprovokasi Balai Pil. Dan jika itu terjadi di kota Juki, aku akan memberikan penjelasan kepada seluruh dunia setelah semuanya selesai. Apakah ada yang keberatan? Seketika suasana menjadi sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Tak seorang pun berani menentang keputusan dari Balai Pil. Melihat hal itu, pemimpin dari Balai Pil hanya tersenyum puas. Nona King Muer, lihatlah, tidak ada satupun orang yang keberatan. Sekarang minggirlah dan aku tidak akan melukaimu. Secara tidak sengaja, tangannya perlahan terangkat. Aura yang luar biasa mulai memancar. Namun tepat pada saat itu sebuah suara menggema dari kejauhan, seperti petir yang telah membelah langit. Kalau kau berani, coba saja sentuh dia. Dan bung! Dua sosok berjubah merah muncul seketika di tengah kerumunan. Semua orang pun langsung terkejut. Dia adalah Kaisar Iblis, King Howran, dan orang yang ada di sampingnya adalah tetua keempat dari klan Iblis Darah, seorang ahli yang sudah mencapai bintang 8 yang legendaris. Sebelum siapapun sempat bereaksi, tetua keempat sudah berdiri di depan dari King Muer. Tatapan matanya setajam pisau. Aura mengerikan meledak dari dalam tubuhnya. Balai Pil benar-benar semakin sombong ya. Kalian berani untuk melenyapkan orang di dalam kota Juki ini? Dan kau, Liu Yan, kalau kau punya nyali, coba pukul dengan telapak tanganmu itu. Ledakan energi yang mengerikan langsung mengguncang seluruh tempat ini. Para petinggi dari Balai Pil langsung berubah pucat. Bahkan para penjaga yang lebih lemah langsung terlempar mundur akibat aura dari tetua keempat. Kerumunan para penonton pun tercengang. Bahkan seorang ahli di bintang 8 Dodi telah secara terang-terangan menantang pemimpin Balai Pil bernama Liu Yan itu. Dan ini bukan sekedar perselisihan. Ini sudah menjadi bentrokan antara kekuatan besar di dalam benua Dodi. Bisik-bisik langsung menyebar. Banyak orang mulai mengenali tetua keempat dari klan Iblis Darah. Dan yang jauh lebih mengejutkan lagi adalah mereka menyadari bahwa Kaisar Iblis, King Howran, secara pribadi datang demi membantu Soyen. Artinya hubungan mereka jauh lebih dekat daripada yang dibayangkan. Di sisi lain, wajah dari Liu Yan, pemimpin Balai Pil, berubah suram. Dia marah, sangat marah. Tetapi dia juga tahu satu hal. Dia tak bisa sembarangan bergerak di hadapan seorang ahli bintang 8 Dodi. Meskipun Balai Pil memiliki kekuatan besar, namun saat ini harus menahan diri. Dengan nada yang dingin dia berkata, luar biasa. Hanya demi seorang Soyen saja bahkan Kaisar Iblis sampai tetua keempat datang sendiri. King Howran pun menjawabnya dengan senyuman tipis. Kalau kami datang sedikit lebih lambat, mungkin adikku sudah terluka. Pemimpin Balai Pil mencoba tetap tenang. Aku rasa kalian tidak hanya datang karena King Muer, bukan? King Howran menganggukkan kepalanya. Kemudian dia menatap langsung kepada Liu Yan, pemimpin Balai Pil. Benar, Soyen adalah saudara angkatku. Aku mendengar bahwa putramu Dan Yan menculik adik iparku. Sebagai seorang kakak laki-laki, tentu saja aku harus datang dan memastikan kebenaran ini. Suasana langsung membeku. Kalimat itu bagaikan petir yang telah menghantam seluruh kerumunan. Kini semua orang tahu masalah ini jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Dan sebelum Liu Yan, pemimpin Balai Pil, sempat menjawab, tetua keempat sudah melangkah maju. Dalam sekejap dia sudah berada di hadapan dari Soyen. Wajah tuanya menunjukkan senyuman hangat, berbanding terbalik dengan aura mengerikan yang baru saja dia lepaskan. Nak, apakah kau baik-baik saja? Kalau ada yang mengganggu dirimu, katakan pada kakek keempat ini, dan biarkan aku yang membereskan mereka. Saat itulah semua orang sadar bahwa hari ini
Yen tidak datang sendirian. Wow, luar biasa. Ucapan tetua keempat dari klan iblis darah bagaikan petir yang telah mengguncang seluruh alun-alun dari Balai Bil ini. Banyak kerumunan yang sejak tadi menonton langsung meledak dalam berbagai komentar. Jadi ini kekuatan seorang Dodi bintang 8. Luar biasa. Hanya auranya saja sudah membuat para ahli dari Balai Bil gemetar ketakutan hampir ngompol. Aku juga ingin mencapai kekuatan bintang 8 Dodi suatu hari nanti. Mimpi saja kau. Bahkan belum tentu kau bisa lolos kesengsaraan Dodi bintang 5. Banyak orang pada akhirnya mengerti kenapa Yen berani datang langsung ke markas dari Balai Bil. Karena di belakangnya telah berdiri seorang ahli bintang 8 Dodi. Namun bagi ketua atau pemimpin dari Balai Bil ini, situasi itu sama sekali tidak lucu. Wajahnya semakin muram. Belum sempat dia merespon, King Muir yang sejak tadi menahan amarah langsung meluapkannya. Di depan semua orang dia menceritakan seluruh kejadiannya. Bagaimana Danyan membawa pergi seorang Sun bagaimana Balai Bil memutarbalikkan fakta seperti Argentina, dan bagaimana mereka menolak mempertemukan Sun dengan banyak orang. Bahkan mereka juga hendak menggunakan kekerasan. Ketika argumentasi mereka mulai runtuh, setiap kata yang diucapkan oleh King Muir semakin membakar kemarahan dari tetua keempat. Aura mengerikan mulai terpancar dari dalam tubuhnya. Tatapan matanya berubah dingin, lalu menunjuk langsung pada Liu Yan, pemimpin dari Balai Bil. Tidak kusangka bahwa orang-orang dari Balai Bil semakin tidak tahu malu. Menculik istri dari orang lain, mencoba menutupi semuanya dengan kebohongan. Apakah ini cara dari orang Balai Bil memperlakukan sebuah keadilan? Kerumunan kembali gempar. Namun Liu Yan, pemimpin Balai Bil, tetap mempertahankan ketenangannya. Dengan suara dingin dia pun menjawabnya. Sun datang bersama dengan putraku secara sukarela, dan dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya telah menikah. Jadi tidak ada penculikan seperti yang kalian tuduhkan. Sebaliknya Yen lah yang datang ke tempat ini untuk merusak nama baik dari Balai Bilku. Tetua keempat pun mendengus. Kalau begitu bawa Sun keluar. Biarkan dia sendiri yang berbicara. Kalau kau benar, kenapa kau juga sebelumnya tidak berani untuk bersumpah? Suasana langsung membeku. Pertanyaan itu tepat mengenai inti dari masalah. Jika Balai Bil benar, kenapa mereka menolak menghadirkan Sun Namun pemimpin dari Balai Bil juga telah kehilangan kesabarannya. Aku sudah cukup menghormati dirimu karena kau adalah seorang Dodi bintang 8. Tapi ini urusan Balai Bil. Apa hubungannya denganmu? Tetua keempat pun tertawa. Apa hubungannya denganku? Yen adalah saudara dari Kaisar Iblis. Dia juga saudaraku. Istrinya dirampas, dan kau sekarang bertanya apa hubungannya dengan diriku? Apakah kau sudah menjadi bodoh? Mendengarkan kata-kata itu, pemimpin Balai Bil akhirnya mengalihkan pandangannya pada King Howran. Dia tahu bahwa Kaisar Iblislah kunci dari semua ini. Dengan nada yang jauh lebih hati-hati dia berkata, Kaisar Iblis Howran, aku tahu hubunganmu dengan Yen sangatlah baik. Tapi Balai Bil dan juga klan Iblis Darah juga telah lama menjalin hubungan baik, yaitu ratusan ribu tahun. Apakah pantas kau merusak semuanya hanya demi satu orang? Itu bukan pertanyaan, itu adalah sebuah ancaman halus. Balai Bil sedang mengingatkan King Howran bahwa tindakannya hari ini mungkin bisa memicu perang yang besar. King Howran juga memahami maksud itu. Dia tahu betapa kuatnya Balai Bil. Dia tahu bahwa memusuhi mereka bukan keputusan yang bisa diambil secara sembarangan. Namun dia juga tahu satu hal, Yen bukan orang biasa baginya. Yen adalah saudara, orang yang telah membantunya naik tahta, orang yang telah membantu kebangkitan dari klan Iblis Darah. Dan bagaimana mungkin King Howran hanya akan tinggal diam ketika istri dari saudaranya diperlakukan seperti ini? Meskipun begitu, King Howran tetap tenang. Dia turun perlahan ke sisi dari Yen, menepuk bahu Yen dengan lembut, memberikan isyarat bahwa dirinya ada di samping untuk mendukung dirimu sepenuhnya. Melihat sikap dari King Howran, tetua keempat segera mengambil alih. Dia menunjuk ke arah Liu Yan, pemimpin Balai Bil, sambil mengatakan, jangan bicara soal ancaman. Aku mengenal Yen. Dia bukan tipe orang yang membuat masalah tanpa alasan. Serahkan Sun sekarang juga. Namun pemimpin Balai Bil tetap menolaknya. Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan Sun jika dia melakukan hal itu? Sama saja mengakui bahwa Balai Bil telah bersalah, mengakui bahwa seluruh ucapan
dan juga tindakan mereka hanyalah sebuah kebohongan. Saat itulah tetua ketiga dari Balai Pil mulai kehilangan kesabaran. Dia melangkah maju dan berteriak, "Hanya karena dirimu seorang yang berada di bintang 8 Dodi bukan berarti kau bisa membuat Balai Pil ini ketakutan. Kami tidak akan menyerahkan siapapun. Dan apa yang bisa kau lakukan?" Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. Wajah dari pemimpin Balai Pil seketika menjadi gelap. Dia tahu bahwa tetua ini baru saja melakukan sebuah kesalahan besar. Karena sekarang tetua keempat benar-benar marah. Aura bintang 8 Dodi meledak seperti badai. Udara bergetar hebat, langit seolah berubah warna. Dengan suara yang telah dipenuhi niat amarah, tetua keempat berkata, "Bagus, bagus sekali. Kau ingin tahu apa yang bisa kulakukan? Kalau begitu lihatlah baik-baik. Soyen, bawa rekan-rekanmu dan kita masuk ke dalam Balai Pil untuk mencari istrimu sendiri." Pung! Seluruh kerumunan terdiam. Ini bukan lagi ancaman, ini adalah sebuah deklarasi perang. Pemimpin Balai Pil langsung mengangkat tangannya. Seketika suara trompet perang menggema dari dalam markas besar Balai Pil. Bung, bung, bung. Suara langkah kaki mulai terdengar dari berbagai arah. Pasukan elit dari Balai Pil mulai bergerak. Perang besar tampaknya tinggal satu langkah lagi. King Howran memandang semua orang dengan ekspresi wajah serius. Dia tahu bahwa jalan mundur sudah tertutup. Kini hanya ada satu pilihan, maju melindungi Soyen, dan jika perlu menghadapi seluruh kekuatan dari Balai Pil sekalipun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah bentrokan besar akan benar-benar terjadi antara kelompok Soyen dan juga semua orang dari Balai Pil? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.